Oke. Berapa Pak? Berapa? Pen sama. Pen. Kameranya biar on sejam besok anak yang beli. Sama Bu Titi. Nggih. Selaku ya. Acaranya apa karo apa? Selaku kurang, Pak. Wis dah. Acaranya apa karo apa? Cel. Acaranya 20 detik, 29. Hah? Sambutan terus langsung dari pembukaan. Bismillah. Sambutan. Cek. Emang besok udah cek. Apa dikerjakan biasa aja ya, kalau boleh satu sejam sing simpel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Trisni Atmawati, SSI MSI, selaku Kepala SMA Negeri 1 Pondok Pesantren, Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat tanpa masalah. Salam dan sholawatnya Allah semoga ditetapkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan urutan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah penyampaian paparan, kemudian yang berikutnya adalah penutup. Bapak Ibu, aning-aning wekdal sampun tak betawi siang, monggo kita wiwiti bicara kanthi wasana. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah sambutan dari kepala sekolah kepada beliau Ibu Trisni Atmawati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati pada kesempatan hari ini ada Pak Ahmad Nurholis SSI selaku narasumber kegiatan komunitas belajar Wijaya Kusuma. Yang saya hormati pula Ibu Lili Aryani Widyastuti SPD selaku koordinator komunitas belajar SMA Negeri 1 Bulus Pesantren. Saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bulus Pesantren yang berbahagia. Jadi monggo Mas Ubed baru mulai biar tidak menjelimati angka-angka, biar sedikit bahagia. Ya, karena malas banget dari tadi kita terkutuk untuk menyusun anggaran kesiswaan. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita kembali bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar Wijaya Kusuma. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pulang. Sebelumnya Bapak Ibu, ini yang izin ke saya, yang pertama ada Pak Agus Arifin karena adiknya meninggal dunia. Yang kedua tadi Pak Hartono dan Bu Titi home visit. Berikutnya Pak Sis, panjenengan semuanya sudah perso kondisi beliau. Kita doakan saja semoga Bu Siswanto segera mendapatkan kesembuhan dan Amin. seperti sedia kala. Amin. Alhamdulillah kemarin saya besok itu kondisinya sudah semakin membaik, sudah cahayanya sudah lebih seger dan lebih bersemangat mungkin seperti itu. Berikutnya Pak Agung ini ke Semarang dengan Mas Rahmat.
Berikutnya yang belum izin ke saya, Pak Taul, Pak Ali Fauzi, Pak Ali Fauzi, iya. Bu Asriyah belum kelihatan. Oh, lagi sholat. Bu Woro belum kelihatan. Oh, ya Allah. Wah, gede banget tuh gak kelihatan ya. Mohon maaf ya Mbak Woro. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadiran Mbak hari ini. Semoga dengan waktu kita semuanya bisa lebih lengkap. Amin. Dan berikutnya saya mengucapkan terima kasih ini kepada para CGP angkatan 9J yang sudah berkenan untuk men-sharingkan, berbagi ilmunya kepada kita semuanya sehingga para CGP kita ini bergerak dan terus memberikan kebermanfaatan kita bersama. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad Luholis yang sudah mempersiapkan untuk paparan pada siang hari ini. Nah, sepertinya untuk CGP angkatan 11 masih dibuka ya Bu Ambar ya. Pak Ambar sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 27 monggo Bu Asriyah dan Pak Taul. Ini janjian gimana ini? Iya, kembali Bapak Ibu Nggak apa-apa. Yang penting untuk jangan yang diulah-ulah. angkatan Ya. 11 Jangan paling diulah-ulah. lambat masih tanggal 27. Ini sekaligus sebagai tugas instruksi langsung, monggo yang saya minta untuk mendaftar silakan. Ada Bu Wahyu, Bu Sari, Bu Farida, Bu Rina, Pak Roti. Iya. Kan sudah punya rekor. Oh belum. Tapi fasil yang sekarang nanti bisa rekognisi nggak? Bisa kan? Oh iya deh. Oh kalau kemarin saya kira sudah dapat CGP, dapat GP. Belum. Oh gitu. Masih di awal-awal. Sekali lagi untuk Bu Sari, Bu Wahyu, Pak Rofik, Bu Rina, Bu Ida, Bu ini sudah expired. Menurut saya Bu ya. Iya. Itu mohon untuk bisa mendaftar tanggal 27 maksimal sehingga nantinya mohon untuk melaporkan progres pendaftarannya kepada saya nih, seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu tambahan lagi, ini hanya sedikit saja karena nanti waktunya tidak keburu habis. Terkait dengan supervisi Bapak Ibu, ya terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah saya supervisi, saya observasi baik dengan mata kepala saya sendiri maupun dengan mata kepala orang lain. Iya, karena harus di video. Intinya Bapak Ibu, monggo busur saya kelupaan kalau belum ada busur dengan. Intinya Bapak Ibu yang belum pra observasi, saya minta mulai minggu depan bukan. Jadi minggu ini belum saya terima lagi, saya belum menerima pra observasi. Mulai minggu depan itu bisa pra observasi, yang belum monggo. Untuk pra observasi ini Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa supervisi itu adalah tujuannya untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi ketika akan pra observasi Bapak Ibu sudah melakukan refleksi diri. Kira-kira aku dalam proses pembelajaranku kemarin yang akan aku tingkatkan, ada masalah apa sih? Ada kendala apa yang harus aku perbaiki? Bapak Ibu sudah membawa itu ya. Jadi nantinya ketika pra observasi tidak terlalu lama, karena nantinya intinya pra observasi akan ditanyakan panjenengan tuh areanya yang mau dikembangkan akan ditingkatkan apanya, terus caranya bagaimana, cuma itu saja. Jadi yang mau ditingkatkan, yang mau diperbaiki apa, caranya priwik, cuma itu aja. Soalnya kemarin ada yang saya tanya, aduh saya mau ditingkatkan apa nggak ngerti. Iya, gitu. Jadi agak lama sekali bisa menggali. Berikutnya Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu
perangkatnya disiapkan sesuai dengan area yang mau dikembangkan tadi apa yang diperbaiki sama strateginya harus nyambung karena sudah praobservasi dengan saya lama setengah jam baru ngumpul ke RPP ini kok beda gitu loh, nggak nyambung. Terus saat ngajarnya beda meneh Bapak Ibu lagi priwe ya. Nah, jadi kan tujuannya nanti nggak tercapai seperti itu. Jadi artinya di praobservasi itu apa yang mau dikembangkan, strateginya apa, ya di RPP-nya, di modul ajarnya ya ada itu. Terus dilaksanakan saat diobservasi, nyambung gitu loh. Itu. Ada yang tiga-tiganya nggak nyambung Bapak Ibu. Ya. Berikutnya ada juga modul ajarnya di pengembangan, di praobservasi sama observasi ya udah nyambung lah. Tapi perangkatnya kira nyambung. Gitu loh, nggak nyebutkan sama sekali. Nah ini Bapak Ibu nanti mohon jangan sampai seperti itu. Perangkat yang mau disampaikan itu ya jalur alurnya, sintaknya Bapak Ibu ngajar itu kayak apa gitu loh. Jadi ketika saya buka RPP-nya itu ya modulnya itu ya podo gitu loh. Ada yang sama sekali nggak nyambung soalnya, karena hanya ngambil kok mungkin ya Bapak Ibu kopas gitu, jadi nggak disesuaikan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi perangkat ajar itu sebenarnya adalah catatan bagaimana Bapak Ibu mau ngajar seperti itu, bukan sajen. Ya, yang membuat salah kaprah itu ya kita sendiri karena gue salah sajen gitu loh. Sebenarnya kan RPP sudah dipermudah satu lembar, ya Bapak Ibu ngajari seperti apa ditulis di situ. Itu, jadi itu yang nanti mohon untuk dipersiapkan. Berikutnya Bapak Ibu perangkat ajar itu maksimal sekali ya 1 hari sebelumnya. Jangan Pak ada hari hanya baru dikumpulkan beserta catatan praobservasi. Nah, mulai besok untuk lembar praobservasi saya minta ngisi langsung hari itu. Ketika praobservasi dengan saya langsung saya minta kumpulkan sekalian karena ada yang kumpulkannya pas mau observasi gitu. Sehingga saya kan kemarin oposisi gitu. Berikutnya Bapak Ibu temuannya ini nanti mungkin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mukolis saya sambungkan. Ini Bapak Ibu selama saya observasi kemarin yang masih perlu ditingkatkan dari hasil pengamatan saya adalah kegiatan pendahuluan Bapak Ibu. Kegiatan pendahuluan karena pendahuluan itu sebenarnya momen paling penting agar anak itu siap belajar, tahu tujuan belajarnya ngapain. Ada yang tidak menyebutkan tujuan pembelajarannya, ada yang menyebutkan tujuan pembelajarannya pokoknya disebut gitu, anak muda pura, kelingan pura, anak muda gitu. Sehingga anak mau nyantol itu kan setidaknya paham betul, oh aku 2 jam pelajaran ini mau belajar ini. Kalau perlu ditanyakan kembali, anak-anak sudah tahu kok tujuan pelajaran kita hari ini, coba tadi diulang seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban sesuai yang ada di modul ajar, gitu. Ada yang tujuan pelajaran kita hari ini, ding gitu. Gara-gara ditungguin Bu Trisni, jangan-jangan pas nggak tungguin nggak disebutkan di tujuan pelajarannya, gitu. Jadi setiap bagian dari pendahuluan itu ada tujuannya untuk pengkondisian siswa untuk siap belajar sehingga mohon itu nanti ketika Bapak Ibu observasi betul-betul dicermati karena satu hal yang saya temukan adalah anak-anak kita itu motivasi belajarnya masih rendah. Nah, pentingnya di kegiatan pendahuluan itu adalah mengkondisikan itu Bapak Ibu. Nah, pada hari ini sepertinya ada budaya positif juga yang akan disampaikan oleh Pak Nurholis. Harapannya nanti juga bisa memberikan wawasan kepada kita seperti apa dan mungkin juga bisa untuk menambah pengetahuan ketika kita melakukan kegiatan pendahuluan. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya dan sekali lagi terima kasih untuk para JGP Angkatan 10 yang sudah bersedia berbagi untuk mempresentasikan atau memberikan sharing ilmunya kepada kita semua. Demikian dari saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang terhormat dan rekan-rekan yang kami hormati, kami aturkan
beribu-ribu terima kasih atas kerelaan waktunya hadir di sini, dan kami mohon doa semoga acara bisa lancar sampai akhir. Amin. Ini untuk acara ini nanti saya usahakan bisa membuat jadi kayak apa ya, membuat keyakinan kelas, latihan membuat keyakinan kelas, karena selama ini yang kita buat itu kan tata tertib. Jadi nanti untuk selanjutnya mungkin di bulan-bulan ini selama CGP ini aksi nyata, Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas. Terus nanti yang terakhir Bapak Ibu mencoba untuk berlatih melakukan restitusi melalui segitiga restitusi. Terus temanya kalau saya itu tertarik bahwa anak kalau upacara itu tidak bisa tertib. Nah itu jadi nanti dicoba terus cari pasangan. Ini langsung aja saya mulai ya, mudah-mudahan langsung on. Ini yang mungkin sering jadi, maaf ya saya duduk itu karena do it yourself, aku di Jawa gitu karena masih saya. Mengapa sekarang itu kok tidak menjadi fokus suatu tata tertib? Dulu kan ada tata tertib, kemudian ada yang namanya buku kecil itu apa namanya? Iya, poin pelanggaran, seperti itu. Terus yang kedua juga kita cermati bahwa perankingan itu sebenarnya tidak dianjurkan. Kalau mungkin bahasa lebih kasar itu adalah tidak boleh di ranking. Nah ini kaitannya dengan perubahan paradigma berpikir ya. Jadi kita ketahui bahwa kurikulumnya berubah, kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini didasari dari paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara. Ya, tentu saja Bapak Ibu kenal dengan trilokanya Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangun Karso, Teburi Handayani sebagai panutan kita sebagai insan pendidikan. Ini aja ya, nggak bisa slideshow, coba bisa. View. Oh ini. Oke. Bismillah. Lagi, maksudnya komputer jadul ini mandan. Tell me, nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi nanti saya agak kesulitan, ini ada 7 poin ya, 7 poin yang Bapak Ibu pelajari, tapi ringkas saja lah gitu. Jadi yang pertama ini adalah perubahan paradigma berpikir. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing bahwa pembelajaran itu harus diferensiasi. Nah, lalu mengapa kok harus seperti itu? Karena yang namanya guru itu seperti petani, sekolah seperti sawah, ya. Kemudian murid adalah seperti bibit, ya, bibitnya. Lah bibit itu kan bisa macam-macam, ada padi, ya, kemudian ada jagung, ada anggur dan sebagainya. Kita tidak bisa menanam bibit padi seperti nanam bibit jagung. Jadi
Kalau padi itu kan mesti dibajak, jagung beda seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi dengan karakteristik murid yang berbeda-beda, maka kita harus menanam mereka, memperlakukan mereka, merawat mereka dengan cara yang berbeda pula. Intinya seperti itu. Jadi perubahan paradigma berpikir, kemudian bahwa yang namanya mendidik dan mengajar suatu hal yang berbeda. Mendidik pada hakikatnya adalah memerdekakan manusia, baik secara batin ataupun secara lahir. Merdeka secara batin artinya murid kita itu bisa membahagiakan dirinya dan orang lain, dan merdeka secara lahir mereka mandiri. Nah, itulah sebenarnya paradigma dasar pendidikan yang menjadi dasar kurikulum merdeka. Intinya seperti itu, agar menjadi manusia yang merdeka. Nah, karena bibit itu adalah spesifik, maka sebenarnya setiap murid kita itu memiliki kodratnya masing-masing. Kita itu menuntun, merawat murid ya, sesuai dengan kodrat. Nanti kodratnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Makanya sekarang itu dikembangkan, kalau saya itu ngajar menggunakan Canva itu ya, karena tanpa komputer pun murid kita sebenarnya sudah memiliki istilahnya smartphone yang bisa berfungsi untuk berbagai macam fungsi. Jadi mengikuti zaman. Ini ya untuk perubahan paradigma berpikir, saya kira cukup jelas. Nah, lalu apa kaitannya disiplin positif dengan budaya positif? Jadi disiplin positif itu adalah inti daripada budaya positif. Lah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan ya untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Ini yang menjadi garis bawah gitu ya. Jadi kok bisa seperti itu? Nah, nanti kita pahami bersama gini, mungkin analoginya gini. Kalau saya tanya, Bapak Ibu memakai helm karena apa sih? Takut polisi? Atau untuk keamanan Bapak Ibu? Nah, jadi kalau nilai keamanan itu adalah menjadi apa, nilai yang dipegang Bapak Ibu, ada polisi ataupun tidak ada polisi, maka Bapak Ibu itu akan memakai helm. Termasuk dalam hal lainnya adalah dalam mencuci tangan. Saya kira nilai kesehatan sudah menjadi nilai yang dipegang oleh sebagian atau kebanyakan orang di Indonesia ya. Namun di sisi lain kalau kita lihat itu ya kasus Pandawara ya, bahwa untuk sampah itu sepertinya sebagian itu orang Indonesia belum punya kepedulian terhadap nilai kesehatan gitu ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi disiplin positif itu adalah menekankan sikap taat anak atau murid terhadap nilai yang dipegangnya, bukan berdasarkan hukuman atau hadiah. Karena kalau berdasarkan hukuman, kalau tidak ada hukuman yang ditegakkan maka akan dilanggar. Kalau berdasarkan hadiah, maka bila tidak ada hadiah maka tidak akan dilaksanakan. Seperti itu. Ini mungkin nyuwun sewu ya Bu Trisni, kira-kira Bapak Ibu akan tetap membuat aksi nyata PMM kalau tidak ada minyak 1 liter itu kira-kira. Nah, gitu ya. Mungkin ya walaupun minyak 1 liter itu ya menjadi sesuatu yang mungkin membuat ketergantungan bagi kita gitu ya. Jadi, saya jadi kelingan ini motor gitu ya, jadi untuk kayak itu lah pokoknya. Jadi alhamdulillah saya dapat motor dan itu untuk merangsang orang untuk nabung gitu ya, mungkin seperti itu gitu. Ini ya jadi
Ini lanjut ya Bapak Ibu, maaf. Sebagai pendidik, disiplin diri, ini ya tadi sudah kepada nilai, kemudian mengapa disiplin berdasarkan nilai lebih kuat, karena itu disiplin yang berasal dari diri mereka sendiri, bukan disiplin yang artinya berasal dari luar. Kalau dari luar itu, kalau faktor luarnya tidak ada, itu kan tidak dilaksanakan. Lanjut ya. Ini maaf nggak bisa diedit karena di Canva terus dipindah, nih saya coba ngedit nggak bisa. Jadi disiplin positif itu kan berdasarkan ketaatan murid terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan yang disepakati oleh semua orang tanpa melihat latar belakang suku, agama, bangsa, dan sebagainya. Jadi saya kira agama apapun, kebersihan itu adalah sesuatu kebaikan, kemudian integritas suatu kebaikan, ya, kemudian hormat itu mesti diajarkan oleh agama apapun, suku apapun gitu ya. Terus lanjut. Nah ini sudah kita kenal semua, ada nilai kebajikan profil belajar Pancasila, nggak perlu saya ini ya. Kemudian ini ada nilai kebajikan dari The Virtus Project, ya. Jadi lembaga itu membuat nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mungkin nanti ini nilai kebajikan yang menjadi referensi Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kalau kebanyakan kemarin kami sudah membuat keyakinan mereka itu hormat, ya, kemudian sebagai nilai keyakinan kelas mereka, terus kemudian tanggung jawab, terus kebersihan, ya, itu banyak yang diacu. Jadi kita coba praktek bersama-sama. Nah, selanjutnya untuk memahami tentang suatu tindakan yang mungkin Bapak Ibu pandang menyimpang pada anak, maka kita harus melihat tentang teori motivasi perilaku. Ini saya tanya jujur, ini Bapak Ibu datang ke sini motivasinya apa? Ada undangan. Iya. Undang jenengan. Motivasinya, motivasinya. Belajar Pak. Ayo, motivasinya apa? Sini apa ke ruang ini? Iya, kesini. Biasanya orang itu melakukan suatu tindakan atas dasar 3 motivasi. Pertama adalah karena takut dihukum, seperti itu apa tidak? Kemudian yang kedua adalah karena dapat hadiah. Wah, nggak ada hadiahnya, nanti tak kasih hadiah minyak 1 liter. Kemudian yang ketiga adalah karena nilai keyakinan yang dianut, ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin kita semua menganggap bahwa belajar seumur hidup sepanjang hayat adalah suatu keyakinan yang harus kita pegang. Karena kalau tidak belajar, sama aja kita tidak mengikuti perkembangan zaman gitu ya, ketika ketinggalan zaman. Saya kemarin Canva ya, ikut belajar Canva, jadi tahu bahwa Canva ternyata aplikasi yang serba ada dokumen, ada editor video, kemudian ada PowerPoint dan sebagainya. Gitu. Kalau kesimpulan saya mungkin Bapak Ibu datang ke sini, Ibu Rina mungkin apa? Jujur aja, datang ke sini karena takut ya bukan, kemudian Undangan ini. undangan. Tapi motivasinya mudah-mudahan yang ketiga ya, jadi Bapak Ibu ingin menjadi pembelajar seumur hidup. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang bersedia hadir. Ini ya, kemudian Minyak lanjut, 1 ini liter. tadi sudah, kemudian Dari ngantuk kayak satu tanya. lanjut, ini antara yang itu. Jadi tadi sudah ya bahwa motivasi intrinsik yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik, yang satu karena takut hukuman, yang kedua karena takut karena mengharap hadiah, itu adalah sifatnya intrinsik. Tapi yang ketiga, misalnya kalau Bapak Ibu ingin belajar menjadi pembelajar seumur hidup karena nilai-nilai yang diyakini Ibu, Bapak Ibu itu adalah
motivasi intrinsik yang lebih kuat daripada motivasi ekstrinsik. Terus perilaku seseorang itu juga dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Ini mungkin agak beda dengan konsep ekonomi, tapi kalau menurut saya yang masih sejalan gitu. Jadi semua yang kita lakukan itu mesti memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Kalau di ekonomi mungkin ada kebutuhan pokok, kemudian sekunder dan sebagainya. Kalau di sini ini secara mungkin pandangan psikologi bahwa kita itu sebenarnya berperilaku ini untuk memenuhi salah satu atau mungkin kelima-lima dari kebutuhan dasar, meliputi untuk bertahan hidup, sandang pangan papan, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, kesenangan, dan power. Kalau Bapak Ibu bisa melihat ini ya, jadi ini yang menarik nanti itu ya. Jadi saya datang sini di hadapan Bapak Ibu itu kira-kira karena kebutuhan apa dari kelima itu. Tampil di depan Bapak Ibu, senang, cari kebebasan, kayaknya enggak dikasih sayang, kemudian bertahan hidup di balik kasih sayang. Jadi ini yang menarik ya kalau menurut saya, bahwa sebenarnya bisa menguasai sesuatu yang baru. Power, penguasaan itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Ini yang menarik, saya nemu di modul jadi perilaku menyimpang pada murid kita itu karena mereka tidak terpenuhi satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar. Jadi tadi ada survival, kemudian fun, kemudian love, kemudian fun, freedom gitu ya. Salah satu tidak terpenuhi. Ini yang menarik ini. Kaitannya dengan kasus bullying sekarang. Seorang murid yang tidak begitu berhasil akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaan dalam hal ini materi pelajaran ya, tidak terpenuhi, kebutuhan powernya tidak terpenuhi di sekolah. Biasanya bocah nakal karena mungkinlah secara bahasa itunya ya. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhan powernya dengan mencoba mengatur orang lain di ranah yang berbeda, bahkan menyakiti mereka. Ini yang kalau menurut saya mengerikan. Jadi bocah itu melakukan perilaku menyimpang karena gurune uli mulang ora genah muride ora mudeng frustasi ya, karena apa ya, intinya sesuatu yang dilakukan di sekolah itu adalah kegagalan mereka untuk memenuhi kebutuhannya mereka gitu ya. Jadi ini introspeksi untuk kita. Tapi ya yang kita syukuri murid-murid kita baik-baik semua nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mulangnya itu dikuasai murid semua. Tepuk tangan untuk guru lulus semuanya. Seperti di Cilacap dan saya harap kira-kira Bapak Ibu di pandu saya paham apa tidak? Saya takutnya kalau nggak paham nanti pelampiasannya ke murid, ke istri, ke anak gitu. Dan lebih mengerikan itu kalau ada guru yang suka mengikuti diklat selama diklat instruktur ya orang benar. Jadi nanti pelampiasannya ke hal-hal yang lain. Asal disangoni biasanya yantem. Diklat ya bisa. Jadi ini nanti kita melihat posisi kontrol guru untuk membentuk disiplin positif ini ya. Jadi sebenarnya apakah kita mendidik sudah memerdekakan dan memandirikan murid, memerdekakan dan pada akhirnya kan orang dewasa
anak kita kan remaja, anak SMA ya, dewasa itu kan harus bisa merdeka lahir batin tadi sudah dan mandiri ya, jadi bisa membahagia dirinya, keluarganya, orang lain, dan mandiri dalam arti kemandirian mungkin bahasa simpelnya ya finansial gitu ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru gitu ya. Jadi guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa mengintrospeksi selama ini Bapak Ibu lebih pada posisi mana gitu ya. Jadi sebagai penghukum, teman, atau pembuat rasa bersalah. Coba ini kita analisa bersama. Yang pertama ini apa? Terlambat lagi. Mungkin wong kene ya kapan kowe sih teka kasih, kapan kamu bisa datang tepat waktu. Ini kira-kira apa? Kalimat, jadi kalimatnya meyakinkan. Ini saya jarang marah-marah ya, jadi nggak bisa acting dengan baik. apa ini kira yang pertama itu ya? Membuat bersalah. Kurang ini Bu, kurang ya, intinya jadi marah gitu ya. Jadi ini adalah hukuman ya. Jadi guru sebagai penghukum ini biasanya prinsipnya menghukum kan menyakiti yang bersalah agar tidak mengulangi. Jadi yang secara vulgar salah sabet ya, tendang gitu, masuk kapok ya, seperti itu. Kemudian yang kedua kita cermati apa? Adik, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Membuat rasa bersalah. Ini mungkin pernah Bapak Ibu lakukan. Mungkin ya, apa kamu tidak kasihan nanti kalau Bapak atau Ibu dimarahi kepala sekolah? Tidak. Kemudian yang ketiga ini ya, jadi ini kayaknya Pak tahu lah Pak ya. Jadi ayolah bagaimana kamu sih kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa kamu terlambat lagi? Ya sudah tak apa-apa, anak lebih baik nanti Pak Guru bantu. Ya, terus jadi itu contoh 3 posisi yang mungkin sering kita lakukan. Yang jarang kita lakukan adalah sebagai pemantau dan sebagai manajer. Dan yang ideal bisa kita lakukan adalah posisi manajer. Kalau pemantau itu sudah ada aturan, maka anak itu kita pantau. Andai kata melanggar, maka mereka akan menerima konsekuensi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Namun kalau manajer, kita mendorong anak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dengan solusi yang mereka buat sendiri. Jadi kita bahasanya itu adalah restitusi atau melakukan coach agar mereka bisa menemukan. Kalau restitusi itu kita memberikan tawaran untuk solusi, tapi kalau coach mereka sendiri yang bisa menemukan solusi atas tindakan yang mereka buat. Ini yang tadi sudah ya. Jadi ini untuk selanjutnya adalah Bapak Ibu nanti mencoba membuat keyakinan kelas. Ini Bu Dian, waktunya jam berapa kira-kira? Sekarang 3. Oh masih lama nih. Insya Allah selesai. Jadi keyakinan kelas. Jadi tadi sudah ya. Jadi kalau kita menggunakan helm hanya karena takut polisi, tidak ada polisi tidak menggunakan helm. Motivasinya kan karena takut hukuman gitu ya. Kalau mungkin anak kita setiap melakukan perbuatan yang baik kita kasih hadiah, maka anak kita itu melakukan perbuatan itu karena mengharap hadiah.
dia. Tadi saya mengatakan, mengapa kok sekarang ranking itu bukan sesuatu yang dianjurkan ranking kelas. Kalau dulu, oh bocah, aku ranking siji, aku ranking siji, aku ranking siji. Mengapa seperti itu? Jadi mereka bukan mempelajari sesuatu karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan penguasaan atas materi pelajaran, tapi karena ada perasaan puas. Ya, jadi atas pujian mungkin ya dari orang tua, dari rekan sekelas, aku ranking siji seperti itu. Jadi hakikinya sebenarnya kebutuhan mereka belum terpenuhi, dan mungkin sebenarnya mereka ranking karena yang lainnya lebih tidak berkualitas daripada mereka, tapi sebenarnya mereka belum menguasai pelajaran dengan baik seperti itu. Itu ya, jadi yang saya pahami selama ini. Anak kadang-kadang Pak ranking, terus ada yang kemarin minta buat daftar prima ya udahlah saya kasih aja gitu ya. Tapi itu konsepnya seperti itu ya. Jadi bahwa mengapa kita membuat keyakinan kelas sama dengan kasus mengapa kita menggunakan helm, kenapa kita mencuci tangan, bahwa agar nilai-nilai kebaikan universal itu menjadi nilai yang menjadi motivasi dasar atau motivasi intrinsik bagi si anak dalam melakukan tindakannya. Jadi seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pameo bahwa aturan dibuat untuk dilanggar, itu ya mungkin berlaku di sini, dan kita tidak mungkin tahu seluruh aturan yang ada di sekolah, tapi kita mungkin secara nurani tahu nilai-nilai kebaikan yang harus kita pegang. Jadi intinya seperti itu. Jadi keyakinan kelas mengapa penting agar tumbuh motivasi secara intrinsik, dan ini menjadi dasar bagi kita bila nanti ada permasalahan di kelas. Jadi nanti di tahap terakhir Bapak Ibu melakukan restitusi. Tahap terakhir restitusi itu adalah menanyakan keyakinan dari murid kita yang melakukan perilaku negatif itu ya. Nah, nanti kita coba ya. Saya sudah menyiapkan kertas plano 4, cuma kemarin cari nggak ada, habis di family. Ya udah yang ada aja saya balik, sudah saya balik gitu aja terus. Oh, iya. Saya punya banyak. Pak Ol. Terus ya. Jadi tidak ada rotan akar tuh, jadi ada bolak-balik ke sana yang ada aja terus. Jadi langkah nanti saya harap minggu depan bisa dilaksanakan. Jadi keyakinan kelas dibuat seluruh warga kelas. Teknisnya itu nanti bisa ditulis di papan tulis, terus bisa pakai kertas plano. Kalau saya menggunakan LCD, terus pakai settingan, saya kira Bapak Ibu bisa settingan, bisa edit. Jadi anak nanti ngetik bareng-bareng lewat HP, nanti kelihatan seperti itu. Yang perilaku yang mereka anggap tidak boleh dilaksanakan dan atau mungkin harus dilaksanakan. Kalau harus dilaksanakan sepertinya kan tidak gitu ya. Yang pertama itu adalah mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat. Ini saya menggunakan ini ya, menggunakan proyektor. Kemudian yang kedua, nanti kita coba semua ya. Kita cobanya pakai ini kertas lama aja. Mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Jadi kalau yang saya lakukan ini tadi sudah gitu ya, di LCD.
Kemudian ini ya, menggunakan Google dokumen, Bapak Ibu bisa menggunakan Canva juga. Kemudian settingannya nanti dirubah jadi dari kementerian, dirubah menjadi siapa saja yang memiliki link bisa edit gitu ya. Kemudian kalau saya tayang di proyektor, kemudian merubah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Ini kira-kira pelajaran bahasa Indonesia. Kalau tidak boleh berisik di kelas, kalimat positifnya gimana? Tenang. Boleh berisik di kelas. Tidak boleh apa? Iya, bersikap tenang di kelas gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalimat yang tidak boleh berisik ya, bukan boleh berisik, tapi ya, bersikap tenang, dibuat kalimatnya menjadi positif. Ini yang kami buat itu ada 20 aturan yang ini sudah kami gitu ya dengan Mbak kelas dibuat menjadi positif gitu. Jadi mengerjakan tugas dengan baik dan tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah menemukan nilai kebajikan. Ini sebenarnya ini menemukan nilai kebajikan yang ada di aturan yang tadi anak-anak buat. Tenang saat pelajaran, apa itu sebenarnya? Hormat itu kan, sebenarnya hormat kepada guru, berbicara dengan sopan, hormat dan sebagainya. Itu ya nanti Bapak Ibu guru nanti langsung aja praktek gitu ya. Terus setelah jadi langkah pertama itu curah pendapat, murid diminta untuk menulis hal yang boleh dilakukan, harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi aturan ya. Kemudian yang keempat ya, merubah kalimat negatif menjadi positif. Kemudian yang kelima, menginventaris nilai-nilai kebajikan yang ada pada aturan yang ada ya, yang ada tadi sudah saya tayang ini. Jadi ini nanti kalau dikelompokkan saya ketemu menjadi 6 nilai kebajikan. Jadi ada tanggung jawab, ada ketertiban, ada disiplin, ada kebersihan dan sebagainya gitu ya. Kemudian lanjut, kemudian kalau nanti keyakinan yang tersusun itu terlalu banyak, diusahakan dikurangi menjadi 3 sampai 7 saja. Jadi jangan terlalu banyak karena ini dipilih mana yang urgen di kelas Bapak Ibu gitu ya. Jadi bocah sering orang ngarep tugas berarti ya tanggung jawab, terus orang piket, kebersihan, kemudian mungkin yang lainnya hormat ya, dan sebagainya. Dipilih yang poin-poin penting. Ini yang selanjutnya ini sudah ya. Kemudian selanjutnya adalah ini yang tersusun di kelas 10/4 mungkin nggak bisa. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan untuk bertanggung jawab. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mewujudkan kelas, ini kalimatnya mungkin nanti diedit, kelas yang tenang dan teratur, disiplin. Dari nilai disiplin kami meyakini bahwa sangat penting untuk warga kelas mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Kebersihan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan kelas untuk mewujudkan kesehatan dan kenyamanan bersama. Kalau sampah berserakan itu kan mengganggu keindahan dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu bila keyakinan ini sudah dibuat? Yang dilakukan Bapak Ibu ini adalah menanamkan keyakinan kepada murid dengan langkah-langkah ini. Jadi setiap kelompok nanti dibagi berdasarkan keyakinan. Jadi misalnya kelas secara normal itu kelas 10 itu ada 6 kelompok apa ya, 6 kelompok yang misalnya kalau pas saya itu alhamdulillah pas gitu. Jadi sikap menghormati,
perilaku apa yang tampak seperti berarti berkata sopan, berperilaku santun gitu ya, yang tidak tampak seperti itu misalnya berkata kotor. Ini banyak siswa yang kotor gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang intent agak turun apa ya. Kalau dulu kelas 10 ada yang kotor lah kalau bicara. Kemudian berperilaku seenaknya, tidak menghormati, misalnya dibuat seperti ini. Ini untuk apa? Untuk menanamkan lebih mendalam keyakinan kelas kepada masing-masing murid di kelas kita. Kemudian yang kedua, nanti bisa Bapak Ibu membuat tabel serupa dengan ini. Mana tugas guru, mana tugas murid. Intinya seperti itu. Jadi biar murid sadar bahwa dia datang ke sekolah sebenarnya untuk apa sih, seperti itu, berdasarkan keyakinan yang mereka buat. Ini kita langsung mencoba ya Bapak Ibu membuat. Belum menit. Kalau nggak nyampe ya ini nanti yang restitusi tugas untuk PD yang lain. Jadi kita coba untuk membuat keyakinan, karena keyakinan kelas ini adalah penting untuk melakukan kegiatan restitusi. Jadi kalau restitusi sekalian aja, nanti restitusi itu ada tahap yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga ini yang harus ada dasarnya keyakinan kelas, menanyakan keyakinan ya pada si murid. Saya kira semua orang itu guru pernah melakukan restitusi, cuma baru sekarang dengar istilah restitusi itu. Kalau ini pertanyaan menarik, beda keyakinan kelas dengan kesepakatan. Bedanya apa? Ini sebenarnya untuk keyakinan kelas yang kita buat pertama itu kan aturan ya, aturan tidak boleh pacaran, tidak boleh gitu ya. Itu langkah pertama yang kita lakukan itu kan adalah apa? Kesepakatan kelas. Jadi di kelas nggak boleh pacaran, kelas nggak boleh. Nah, yang kita kembangkan sekarang itu adalah merubah aturan itu menjadi nilai yang diyakini. Diyakini menjadi nilai yang diyakini. Kayak tadi lah. Ya sepakat itu ya, pasangan dulu ya. Intinya gini, kayak kita di kasus helm. Kenapa Bapak Ibu pakai helm? Karena takut polisi. Itu kan bila tidak ada polisi maka tidak akan Pakai helm. Tapi kalau Bapak Ibu pakai helm karena Keamanan. nilai selamat, nilainya diyakini Bapak Ibu untuk keselamatan, maka ada polisi atau dia. Jadi dari aturan itu dikumpulkan menjadi nilai-nilai itu ditanamkan kepada murid untuk menumbuhkan disiplin positif. Jadi disiplin Restitusi. yang sebenarnya bukan karena hukuman ataupun hadiah, tapi memang dasarnya adalah dari diri sendiri. Ini nanti untuk kelompok ini berarti kita nggak nyampe ya, mudah-mudahan sampai sini aja. Terus nanti yang restitusi tugas dari CDP yang lain jadi bisa besok Selasa. Ini Bapak Ibu, saya minta untuk menulis aturan ya, Aturannya. aturan. Dan nanti aturan itu kita rubah menjadi keyakinan, nilai-nilai yang kita yakini. Ini mau diambil sendiri. Nah, untuk kelompok satu ditempel di sebelah sini aja. Ini nanti sampai ke sini ya. Kelompok satu ini kalau terlalu banyak nanti aturannya nilainya terlalu banyak. Terus silakan ditulis. Agak cepat ya. Agak cepat. Belum ya. Monggo Bapak Ibu tulis aturan yang boleh atau harus dan yang tidak boleh dilakukan di kelas gitu ya. Ini ibaratnya Bapak Ibu adalah murid.
Ini untuk kelompok pertama ditempel di belakang, sini kelompok 2 ditempel di sebelah sini, dan kelompok tiga kelompok. Maksudnya isinya ini, silakan isinya ini ya, sekelompok orang Iya. Nanti saya minta satu orang sebagai wali kelas, ya, kemudian satu orang sebagai ketua kelas. Seolah-olah kita simulasi di kelas untuk membuat. Jadi kalau dulu kayak ditanya Pak Kol, kesepakatan kelas kan apa yang tidak boleh, tapi juga bisa ditulis apa yang harus. Misalnya kan tiket harus. Setiap warga kelas wajib melaksanakan tiket. Setiap warga kelas wajib membayar iuran. tulis Pak. Maksudnya ada setiap lagi. Iya, setiap siswa. Iya, nggak apa-apa. Maaf. Waktunya sudah tidak baik. Sudah, kalau sudah silakan ditempel. Nanti saya minta satu orang berperan sebagai wali, terus wali aja cukup lah. Saya kira nanti. Untuk kelas satu itu walinya Pak Daul aja ya. Kemudian ini yang ini Pak Hartono ya. Wali kelasnya kelas ini Pak Hartono. Nanti silakan kemudian yang pinggir bae ya. Bu As ya, dengan Bu As juga kebetulan wali. Kalau Pak Ubed belum wali nih Pak Ubed gitu. Belum. Lagi mencari wali ya kayaknya. Ayo agak cepat nanti waktunya sudah tidak baik. Bapak Ibu silakan ditempel. Kalau enggak wali kelas mengumpulkan Pak Tahu wali kelas 101 Pak ini pada Mana tugasnya? Monggo silakan ditempel. Kemudian Monggo Bapak. nanti saya minta untuk iya di sini aja Pak Tahu di kertas plano ya itu Ibu seolah-olah ditempelnya pisah-pisah nanti jangan digandeng-gandeng seperti itu karena nanti kita akan mengelompokkan berdasarkan nilai-nilainya. Yang sebelah selatan Pak Har. Iya sebelah selatan aja sudah saya balik ke. Nah, iya jelas. Ini Bu Wali kelas 10-3 monggo silahkan ditempel di ini. Nanti saya minta setiap kelas membacakan nilai keyakinan kelas. Sudah ya ditempel. Ini pre-memori kalimat negatif dirubah positif. Yang ketiga coba. Ini yang belum kelas 10-3. Yang ketiga, coba Bapak Ibu kelompokkan aturan tadi berdasarkan nilai-nilai yang ada. Ini nanti kalau agak kesulitan saya coba ini. Tulis tapi tulis sisi. Mana ya Pak? Yang gampang itu nilai P5 lah gitu ya P5. Ini saya tunjukkan untuk nilai mungkin kesulitan apa. Tapi ya secara prinsip Bapak Ibu tahu lah apa sesuatu yang baik yang apa kita pegang integritas, kejujuran itu. Coba silakan dikelompokkan berdasarkan ini. Pak tahu sudah dikelompokkan apa belum? Wali kelas 11 ada sudah dikelompokkan. Coba saya ini ya saya bantu untuk yang tidak menyela perkataan guru apa berarti tidak menyela perkataan guru hormat ya. Ini berarti hormat. Kemudian datang tepat waktu apa? Disiplin. Dipisah. Kalau boleh ya boleh seperti ini untuk besok. Kemudian dilarang berkata kotor. Nih. Menghargai boleh gitu ya, menghargai negara lebih karakter itu kan terlalu luas gitu ya karakter. Jadi hormat, kemudian disiplin. Dirolu.
kemudian berkata kotor, ya sopan lah gitu ya, boleh lah gitu, seperti itu. Saya cuma belum ini ya. Ini cukup baca yang seperti ini. Jadi misalnya ini kelas 10.1 ini mendapatkan 3 nilai kebajikan seperti itu. Tinggal nanti dinarasikan seperti yang ini biar apa istilahnya biar lebih mudah dipahami seluruh warga kelas. Jadi misalnya untuk hormat gitu ya, hormat, kami seluruh warga kelas meyakini untuk menghormati sesama dan orang yang lebih tua misalnya, seperti itu. Dinarasikan seperti itu. Ini cukup jelas ya. Terus nanti kalau sudah tersusun tinggal ditandatangani seluruh warga kelas termasuk guru wali kelasnya, kemudian ditempel seperti itu yang pohon harapan agar bisa dibaca. Terus yang selanjutnya tinggal nilai-nilai itu dikuatkan dengan langkah tadi, tindakan seperti dan tidak tampak seperti. Jadi yang tidak disiplin seperti apa, yang disiplin seperti apa. Kemudian yang selanjutnya nanti bisa Bapak Ibu buat apa tindakan yang tugas guru dan tugas murid, sehingga murid itu sebenarnya tahu tugas-tugas mereka selama di sekolah, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini baru sampai di sini. Ini nanti kalau saya sampaikan semua, GP yang lainnya itu bagian kata, jadi kasihan gitu ya. Terus ini waktunya udah tidak baik ya, terus tidak bagus, terus mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan memberi manfaat bagi kita semua ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari Bapak Nurholis. Waktunya sudah tidak baik-baik saja, sehingga kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih. Tadi ya, aman ya.